Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar dari buku tematik 3B, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan, subtema 1, Manfaat Tumbuhan bagi Kesehatan Manusia, pembelajaran 1. Silahkan dipersiapkan bukunya ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 3. Di situ ada teks kisah pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah, di suatu negeri tumbuhan, tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dekat sejak kecil. Setelah mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran antara pohon tomat dan pohon mangga membuat persahabatan mereka menjadi renggang. Pohon tomat tidak bisa menerima keadaannya yang kalah tinggi dan besar dibandingkan pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Dia ingin tinggi dan besar seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari ada buah-buah kecil yang tumbuh di ujung ranting-rantingnya. Hari berganti hari, pohon tomat akhirnya berbuah dengan lebat. Dengan bangga, pohon tomat memamerkan buahnya kepada pohon mangga. Pohon mangga yang belum memiliki buah satupun merasa sedih dan iri. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang ranum dan siap dipetik. Semua buah di pohon tomat dipetik oleh manusia tanpa menyisakan satu buah pun. Pohon tomat merasa bangga dan senang karena dirinya telah memberikan manfaat bagi manusia. Tiba-tiba pohon mangga mendengar berita yang menyedihkan. Pohon tomat, sahabat karibnya, telah mati. Pohon mangga penasaran lalu bertanya pada pohon beringin, pohon tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usianya tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin. Lalu mengapa aku belum berbuah juga? Kata pohon mangga. Kamu baru dapat berbuah pada usia 4 atau 5 tahun. Usiamu juga bisa bertahan lama sampai puluhan tahun. Kamu harus bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Begitu juga dengan pohon tomat tetaplah pohon tomat. Terang pohon beringin. Pohon mangga akhirnya sadar. Ia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibandingkan dirinya. Setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Nah, setelah mendengarkan pembacaan teks kisah pohon tomat dan pohon mangga, sekarang kalian boleh kerjakan tugas ayo jawab halaman 4. Tugas ayo jawab halaman 4 yang nomor 1. Siapakah tokoh dalam dongeng di samping? Nah, tokoh itu berarti pelaku. Tadi di situ ada pohon apa saja sebagai tokohnya? Ya, silakan ditulis. Yang kedua, siapakah yang berbuah lebat? Nah, tadi kan ada tuh ya, walaupun dia pendek tapi dia berbuahnya lebat. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap pohon mangga melihat pohon tomat berbuah lebat? Yang keempat, kapan pohon mangga baru berbuah? Dan yang kelima, apa pesan moral yang dapat diambil dari dongeng di samping atau amanat yang dapat diambil dari dongeng di samping itu apa? Ya, silahkan kalian kerjakan ya. Kita lanjut ke halaman 5. Di situ ada tugas ayo lakukan. Nah, di situ terdapat tabel yang harus diisikan dengan nama tanaman dan manfaatnya bagi manusia. Ya, silahkan kalian tulis ya. Yang pertama ada tanaman daun kumis kucing. Ia bermanfaat untuk mengobati penyakit ginjal dan asam urat. Yang kedua ada daun sirih. Dia bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan antibakteri. Yang ketiga ada daun kemangi. Dia bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Dan yang keempat ada tanaman jahe. Dia bermanfaat bagi manusia, yaitu untuk mengobati sakit perut, mual, dan nyeri sendi. Kita pindah lagi ke halaman 7. Di situ ada ayo belajar. Nah, selain pohon-pohon yang rindang, di taman juga banyak tanaman bunga yang berwarna-warni. Cika dan teman-temannya melihat ada bunga berjatuhan di tanah.
Mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Cika mengambil 15 bunga dan Vina mengambil 25 bunga. Nah, dapat kalian lihat ya, di sebelah kiri itu terdapat bunga Cika yang berjumlah 15 dan di sebelah kanan terdapat bunga Vina yang berjumlah 25. Yang ditanyakan berapa banyak bunga yang dikumpulkan Cika dan Vina. Maka caranya kalian tinggal menjumlahkan ya. 15 ditambah dengan 25. Maka hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita tukar. Bagaimana kalau yang kita ketahui itu bunga Vina terlebih dahulu? Maka penulisannya harus kita ganti. Bunga Vina ada 25 dan bunga Cika ada 15. Maka bunga Vina yang tadinya ada di sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Dan bunga Cika yang tadinya ada di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Lalu kita jumlahkan, hasilnya tetap sama, yaitu 40. Maka yang dimaksud dengan pertukaran di sini, kita hanya menukar posisi. Yang tadinya di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. Yang tadinya di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Maka hasil dari 15 ditambah 25 dengan teknik pertukaran menjadi 25 ditambah 15. Hasilnya adalah 40 ya. Jadi kalian tinggal menukar posisi tempatnya saja. Setelah memahami materi Ayo Belajar di halaman 7, kalian lanjut ya penugasannya ke halaman 8. Nah, di sini sudah dicontohkan satu, yaitu 300 ditambah 250. Maka hasilnya adalah 550. Lalu yang kedua, kita gunakan teknik pertukaran. Angka 250 kita pindahkan ke depan. Jadi 250 ditambah 300, maka hasilnya tetap yaitu 550. Jadi 300 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 300. Nah, kalian perhatikan ya, hanya dipindah posisinya saja. Yang tadinya 250 ada di belakang atau di sebelah kanan, berubah menjadi di depan atau di sebelah kiri ya. Untuk penugasan nomor 1 sampai 5, silakan kalian lanjutkan secara mandiri ya.